sumpah parah ini, beneran parah ini menurut saya. Ini sama dengan si siapa kemarin Sukibin juga itu yang menak yang sekarang ya. Dan yang paling luar biasa lagi adalah orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi tapi justru memamerkan tubuhnya, kemudian juga memuji kecantikan atau postur atau apalah dari istri orang lain di depan umum pisan. Coba bayangkan, luar biasa ini. Manusia yang biasa aja nggak pantas melakukan itu, apalagi orang yang mengaku sebagai ulama, sebagai dzurriyyah Nabi, menyebut dirinya ustadz pula. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, silahkan skip aja. Pantas saja selama Gus Yakut menjabat menjadi Menteri Agama di tahun 2024 kemarin, tak sedikit pun beliau berkomentar tentang Pak Alawi. Tidak juga kemudian mengambil sikap tegas bagaimana agar polemik yang terjadi di masyarakat itu mengerucut. Dan ternyata teman-teman, Gus Yakut ini termasuk salah satu mukibin Pak Alawi. Dan saya mendapati benar-benar bukti di mana ketika Gus Yakut sudah menjadi tersangka, kemudian Gus Yakut sudah ditahan ya. Istri beliau datang pada salah satu Habib di pondok pesantrennya Habib, yang mana pondok pesantren tersebut juga menjadi sebuah universitas. Itu karena apa? Karena juga ada jasa dari Gus Yakut. Dan tapi ya, yang paling mengherankan bagi saya di saat Gus Yakut di dalam tahanan, kemudian istrinya itu mungkin kunjungan atau bagaimana, saya nggak paham. Istrinya mungkin juga seorang mukibin juga mungkin kan. Itu datang dalam sebuah acara di mana yang jadi setelah saya lihat, sebenarnya kemarin tuh saya pengen lihat aja videonya kayak apa. Ternyata di dalam situ wah luar biasa emang otak itu kalau sudah otak-otak ya mecum itu emang payah lah emang ya. Jadi melihat istri orang itu ketika suaminya di dalam tahanan, dia justru seakan-akan memamerkan kelebihan badannya ya, kemudian memuji badan daripada sosok tamunya, kan luar biasa ini. Itulah otak-otak, emang otak kalau sudah terbiasa mecum memang semacam itu. Makanya tidak heran ketika banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwa rata-rata emang begitu, rata-rata emang orangnya begitu. Masa iya sampai pamer badannya loh, sampai pamer kekekaran badannya dan membandingkan badannya dengan badan suami daripada, aduh, parah lah ini, sangat-sangat parah. Kalian pasti penasaran kan bagaimana? Kita simak videonya, jangan di skip-skip, hanya di Opini Arnews Media. Sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita banggakan, kita jadikan sebagai mentor perempuan masa kini untuk kita berkiprah, yaitu tamu kita yang nanti kita akan banyak belajar dari beliau dan mengambil motivasi serta inspirasi daripada beliau, yaitu Mbak Eni. Awalnya masih bagus. Adalah istri daripada Kiai Gus Yakut, yang tidak ada seorang pun di antara kalian yang berada di UII Dalwa kecuali berkatnya beliau. Jadi kasih apresiasi untuk beliau. Masih ingat tidak ketika Ustadz bawa naskahnya, kemudian langsung ketemu sama Ummuna Al-Mukarramah almarhumah, lalu kemudian almarhumah setelah... Sebentar, ini kok sebutannya jadi Ustadz ini? Habib ini kok nggak pede ya dengan gelar kehabibannya. Kenapa sekarang ini kok ada yang jadi Sayyid, ada jadi Sarif, ada yang jadi Kiai Haji, ada yang terus kemudian kapan hajinya mereka tuh, terus kemudian ada yang jadi Ustadz. Ini mengaku dirinya Ustadz tuh ya sekarang panggilannya. Coba kita dengar. Terkasihkan tanda tangannya Gus Yakut kepada beliau, lalu saat dikalungi tasbih. Masih ingat? Dikalungin tasbih. Nah, itu yang tanda tangan sehingga ada UII Dalwa yang tadinya namanya Institut Dalwa. Sekarang jadi UI Dalwa, itu berkat Gus Yakut, suami daripada beliau.
selama masih ada UI Dalwah sampai hari kiamat, semoga insyaallah, amin. Selama itu pula terus mengalir pahalanya untuk beliau. Jadi kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dan semoga beliau beserta istri dan keluarganya dan diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala, dimudahkan urusannya dan dilepaskan dari segala macam kesulitannya insyaallah. Doa di hari ini doa yang mustajab, doa yang dikabulkan Allah Ta'ala, apalagi dipanjatkan oleh para santri santriwati seperti kalian insyaallah. Semoga dikabulkan Allah Ta'ala, semoga Allah lepaskan beliau daripada segala macam kesulitan, diberikan kebahagiaan bersama istri dan keluarganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu alhamdulillah di depan kalian ini adalah seorang Mbak Eni yang insyaallah tidak ada seorang suami yang hebat kecuali karena istri yang kuat. Seorang suami yang Ini masih normatif ya. Tiada suami yang hebat kecuali ada istri yang kuat. Ini masih normatif. Tapi kalau sudah memuji fisik itu saya rasa nggak pas lagi gitu loh ya. Coba lagi ya. pahlawan kecuali karena istri. Nah ini ya, coba. Seorang suami yang pahlawan kecuali karena istri yang menawan. Istri yang menawan. Anjay, anjay. Muji istri orang pula, orangnya lagi di penjara, istrinya dipuji-puji, anjay. Karena itu kita banyak belajar kepada beliau. Ustaz senang sekali hari ini karena sesuai dengan konsep Ustaz hidup. Jadi Ustaz selalu katakan bahwasanya kenapa Ustaz rajin olahraga. Nah, kenapa Ustaz nge-gym sampai 4 kali seminggu, kardionya setiap hari. Jadi tidak ada hari kecuali Ustaz olahraga. Dari mulai padel, apalagi sepak bola, nge-gym, semuanya. Untuk apa? Menjaga badan. Mau nggak dapat suami yang badannya seperti Ustaz Segap? Mau nggak dapat suami yang badannya seperti Ustadz Segap? Asul tenan. Aduh, sempat-sempatnya lo ya. Coba. Jadi sayangnya kalian tidak bisa menyentuh dadanya Ustaz. Kalau menyentuh dadanya Ustaz itu seperti batu. Kenapa demikian? Ya, dengan usaha, dengan upaya, dengan nge-gym. Kalau bisa menyentuh badannya seperti batu. Semoga kalian nggak punya suami yang perutnya agak buncit. Nah itu. Oke, kita lihat ini bagaimana postur si suami ini ya. Pamer badannya six-pack ya kan, kemudian membandingkan semoga kalian tidak mendapatkan suami yang perutnya agak buncit. Parah emang, parah. Suaminya di penjara, ya istri dirayu, waduh parah. Nah, tapi six-pack seperti Nabi SAW, seperti Ustaz Segap, gitu ya. Six-pack seperti Ustadz Segap, aduh saya ulang lagi ya. Nah, tapi six-pack seperti Nabi SAW, seperti Ustaz Segap, gitu ya. Jadi caranya gimana? Ya olahraga. Kira-kira kalau dilihat dari postur tubuh tamu kita yang mulia. Ini yang ketiga ya. Kira-kira kalau dilihat dari postur tubuh, ini pujian yang ketiga. Saya ulang. Kira-kira kalau dilihat dari postur tubuh tamu kita yang mulia ini, anaknya berapa? Punya anak apa nggak punya anak? Kelihatannya. Punya anak? Berapa anaknya? 2. Padahal beliau punya anak 4, tapi badannya Masya Allah. Kalau Mbak Eni bisa, kita juga. Kenapa demikian? Karena kita punya moto. Apa moto kita? Berusaha pasti bisa. Beliau akan membuka sedikit, tapi tanyalah yang banyak. Karena ilmu itu dapat kita dapatkan ketika kita bertanya. Nah, jadi jangan biarkan ilmu itu terpendam, tapi biarkan dia itu menguap. Bagaimana caranya? Bertanya. Sehingga dikatakan bahwasanya tidaklah menjadi seorang alim kecuali karena dia itu kelebihannya, kebiasaannya adalah bertanya. Oleh karena itu, maka saya minta kepada beliau untuk sudi untuk menjawab setiap pertanyaan daripada mahasiswi kita. Siapa untuk bertanya? Nah, jadi jangan bertanya yang biasa-biasa, tapi yang bagus gitu ya. Nah, jadi artinya bertanya jangan enak nggak Mbak ini kawin? Jangan begitu. Gitu. Tapi tanya yang hebat-hebat ya. Sumpah parah ini, beneran parah ini menurut saya. Ini sama dengan siapa kemarin Sukibin juga itu yang menak yang sekarang ya, Pak Umar itu. Kemarin juga sempat-sempatnya memuji presenter kan, pada waktu itu memuji presenter kok sampai saya pangkling karena cantik sekarang. Memuji istri orang di depan umum loh ya. Bayangkan dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya sebagai ulama, sebagai ustadz. Parah sih ini, parah lah. Emang mereka rata-rata ya, kalau dari panjenengan pernah bergaul dengan mereka, rata-rata nggak jauh dari perapeman. Mereka itu nggak jauh dari perapeman. Ya kita lihat aja ya, seperti barusan tuh, apakah mereka orang-orang yang bersih? Saya rasa tidak, sama sekali tidak. Saya dibilang sudon ya monggo terus terang. Tapi
waspada bagi saya itu lebih baik daripada berhusnudon kepada kelompok-kelompok orang-orang yang selama ini kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang suka dengan apem-apem pribumi, sehingga mereka mengatakan bahwa kalau kelompok mereka itu bebas kawin dengan apem-apem pribumi, tapi apem-apem kelompok mereka tidak boleh dinikah oleh atau dikawin oleh orang-orang pribumi Nusantara yang bukan segolongan dengan mereka. Bahkan dikatakan kalau ada seorang yang menikah dengan kelompok mereka dari kalangan yang perempuan menikahi perempuan mereka, maka bisa dibilang itu adalah zina. Ya, dosanya tidak diampuni kecuali bisa mengembalikan keperawanan mereka. Doktrin-doktrin mereka luar biasa. Dan yang paling luar biasa lagi adalah orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi tapi justru memamerkan tubuhnya, kemudian juga memuji kecantikan atau postur atau apalah dari istri orang lain di depan umum pisan. Coba bayangkan, luar biasa ini. Manusia yang biasa aja gak pantas melakukan itu, apalagi orang yang mengaku sebagai ulama, sebagai dzurriyyah Nabi, menyebut dirinya ustadz pula. Makanya ayo gunakan logika akal sehat kita dalam beragama, dalam berislam. Kita harus menggunakan logika akal sehat agar kita tidak menjadi orang-orang yang kemudian mudah dibodohi dan mudah dijadikan budak-budak spiritual mereka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.